teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman ya, setelah kemarin beberapa hari kita cek sound di outdoor, kali ini kita juga akan cek sound lagi. Nah, beberapa teman-teman ingin mengetahui karakter dari power amplifier kelas TD. Jadi hari ini kita akan mereview dari power amplifier kelas TD yang ready di sini. Salah satunya adalah produk dari ATV TD9. Ini produknya ATV. Ini di 8 ohmnya 2000 watt. 8 ohmnya 2000 watt, 2000 watt. Kalau yang ini produknya dari Wisdom, harganya lebih murah ya. Ini juga kelas TD, LX10000 TD tipenya. Ini per wattnya per channel 2250 lah nggak salah ya. 2250, 220, 2250. 10.000 TD kelas TD dari Wisdom, yang ini kelas TD dari ATV. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau kita mau menentukan power amplifier, tentunya harus kita tentukan juga dengan box yang digunakan dan juga dengan komponen speaker yang digunakan. Memang ini menentukan ini agak sulit. Mas, saya beli powernya dulu apa beli speakernya dulu? Nah, karena apa? Beberapa kasus yang kita temukan di lapangan, ketika teman-teman baru pemula khususnya, kebanyakan memperbanyak membeli speaker baru dulu, tanpa mengetahui jenis box yang mau digunakan, tanpa mengetahui power apa yang harus digunakan. Alhasil apa? Kebanyakan dari teman-teman semuanya, kalau teman-teman mendulukan memperbanyak speaker dulu, powernya kurang, gensetnya kurang, dan disitu digeber maksimal, alhasil otomatis akan banyak speaker komponen yang rusak, brodol, dan lain-lain. Jadi kita menyarankan buat teman-teman semuanya, memang menentukan power amplifier adalah menentukan juga dengan komponen speaker yang digunakan dan juga dengan box. Nanti kita akan perhatikan di sini dengan box yang sama, dengan speaker komponen yang sama, dengan power yang beda, hasilnya nanti seperti apa. Kalau dari ATV sendiri ya, untuk yang tipe ATV TD9 ini, dia karakternya lebih smooth. Jadi dia low-nya juga tebal, rendahnya juga tebal. Ini karakter dari TD9. Otomatis kalau bisa dibilang karakter dekatnya dapat, jauhnya juga dapat. Kalau yang TD dari produknya Wisdom, ini karakternya dia lebih ke suara low, lebih tebal ke low-nya. Otomatis ketika digunakan untuk balap, alhasil pasti SPL-nya ataupun jauhnya lebih produknya Wisdom. Kalau secara jauhnya, jadi nanti teman-teman biar bisa membedakan langsung untuk hasil suaranya dulu. Jadi nanti di sini sudah saya siapkan untuk subnya. Saya menggunakan ini produk dari ATV yang tipe 118A. ATV 118A 2 box. Saya bermain di 4 ohm. Jadi kenapa kok masih dibuat atas bawah? Karena kita bermain di 4 ohm. Jadi menggunakan 2 box. Kalau 8 ohm 1 box, 4 ohm di 2 box. Terus atasnya menggunakan ATV TLA 212 Pro. Nah ini yang seri Pro. Jadi untuk subnya saya menggunakan ATV 118A. Yang saya gunakan itu dengan voice coil 5,5 in. Voice coilnya 5,5 in. Dan dia menggunakan transducer menurut saya yang super istimewa, dengan watt per boxnya 2200 watt di 8 ohm. Jadi kalau kita menggunakan power kelas TD ini, otomatis per channel bisa menggunakan 2 box. Ini 2 box, ini 2 box. Oke ya, jadi itu. Jadi makanya buat teman-teman, kalau mau membeli power amplifier, kita sangat menyarankan silahkan dilihat dulu. Kalau contohnya Mas, speaker saya itu karakter suaranya lebih jeduk, otomatis teman-teman kalau biar lebih smooth membeli produk dari TD9, karena ini ada rendahnya juga ada jeduknya. Kalau jeduk ya bahasa di sini atos. Kalau suaranya atos ketemu power atos, suaranya justru semakin biasanya lebih boosting di low frekuensi aja, jadi kurang nyaman. Jadi teman-teman kalau karakter speakernya dia lebih ke ngeluh, teman-teman beli power yang smooth seperti ini agar rendahnya ada dan juga low-nya ada. Begitu sebaliknya Mas,
karakter speaker saya itu lebih rendah. Teman-teman beli yang TD ini. Nah, karena ini karakternya lebih menonjol, lebih menyodok, lebih jeduk. Jadi otomatis ketika teman-teman pasang dengan sub yang rendahnya dapat, otomatis akan bisa menghasilkan suara yang bisa lebih maksimal. Mungkin rendahnya juga akan lebih responsif, dan juga nanti untuk low-nya juga akan lebih tebal. Jadi menentukan power, saya sangat menyarankan teman-teman harus melihat dulu karakter speaker atau box yang teman-teman gunakan. Jadi hasilnya biar maksimal. Jangan sampai Mas beli speaker dulu 10, powernya belum beli, powernya cuma pakai 1, gensetnya nggak disediakan. Nah, itu kalau kita bilang bisa bicara adalah sama dengan bunuh diri. Jadi memperbanyak speaker tanpa kita memperhatikan dapur pacunya, power amplifiernya, tanpa kita memperhatikan gensetnya, itu alhasil ya sama dengan bohong seperti itu. Jadi lebih baik perbaiki dulu lah dari sistem kelistrikan, perbaiki dulu lah dari sistem dapur pacunya, apa power yang mumpuni untuk membunyikan speaker tersebut, karakternya seperti apa. Dan sub yang berkarakter tidak kita boosting. Nah ini kita akan beri contoh ya. Nah ini subwoofer saya potongan di sub ATV 118, rendahnya dipotong 34,3 Hz pakai BW24, atasnya pakai 134 Hz pakai BW24 juga. Nah ini tanpa kita boosting, tidak ada yang tak boosting atau diturunin, real. Nanti kita nyoba power kelas TD dari ATV dan kelas TD dari Wisdom tanpa kita boosting ya, flat. Nah ini cuma kita potong. Untuk Lenare saya potong pakai LK24 130 Hz 130,9 ini. Nah jadi real ya, di DLMS tidak dibosting. Dan ingat, subwoofer, speaker, box yang berkarakter nggak usah dibosting, sudah keluar suaranya kayak apa sudah membentuk sendiri tanpa kita EQ. Karena apa? Sub yang bagus adalah sub yang sudah bisa mengeluarkan frekuensi low atau sub blur sesuai dengan karakter box tersebut dan juga komponen speaker tersebut tanpa kita EQ. Oke ya, sekarang kita langsung coba yuk pakai TD9 dulu. Ini TD9 tak buka channel 1, yang ini ATV T4 180 tak buka channel 1, tanpa kita menyalakan Wisdom dulu. Nanti kita pindah ke Wisdom teman-teman. Oke ya, setelah ini kita coba karakternya bagaimana Mas kalau pakai TD9 atau pakai yang TD punya Wisdom. Oke teman-teman ya, saya juga punya promo laptop. Ini ada Mbak Moni yang akan menjelaskan laptop produk terbaru dari XP. Halo teman-teman, aku mau rekomendasiin buat kalian yang para pelajar dan juga mahasiswa laptop HP dengan harga hanya 5.399.000 aja. Laptop ini didukung dengan Intel Celeron N4120, RAM 4GB dan SSD 256GB. Keyboardnya sudah bisa nyala ya teman-teman, sudah backlight keyboard, jadi memudahkan kalian buat ngerjain tugas pada saat malam hari. Dan juga sudah ada kamera webcam yang sangat jernih, cocok banget buat kalian yang sering ngezoom. Nah, laptop ini cuma dibanderol dengan harga 5.399.000 aja. Jadi buruan kepoin sekarang. Oke teman-teman ya, sekarang kita lanjut cek sound. Pertama kali kita akan menggunakan produk dari TD-nya ATV. Sekarang kita coba dulu dari produk TD-nya ATV teman-teman ya. Kita putar untuk TD dari ATV. Oke, ini ya, sekarang kita putar ya. Ini produk dari TD-nya ATV TD9.
masih lagu yang sama. Sekarang kita akan coba untuk yang TD dari Wisdom. Dari ATV TD9 karakternya rendah dapat, jeduknya oke. Keren, suaranya jadi istimewa banget. Nah sekarang coba kita pakai yang punya Wisdom, TD-nya Wisdom. Oke. Langsung dimatikan ya, sing sampai. Oke, tak matikan untuk yang produk dari TD9. Sekarang kita pindah ke produk dari Wisdom, LX 10000 TD. Channel A ya? Iya. Ya. Dengan lagu yang sama ya teman-teman ya. Dengan lagu yang sama, dengan suara yang sama, posisi yang sama. Wes? Inputnya A ya? Nih. Ini ya, sekarang kita nyalakan dari Wisdom yang LX 10000 TD. Sekarang pakai TD-nya Wisdom. Channel A saya buka. Ini masih setup ya, saya buka. Ini power mic-nya dari T4180 dari ATV. Sekarang kita bunyikan untuk yang TD dari Wisdom.
jauh menurut saya. Jadi kalau dari Wisdom, dia memang karakternya bahasanya lebih nyodok, lebih atos, lebih ke dada. Karakter dari Wisdom. Alhasil menurut saya yang jelas secara low frekuensi Wisdom LX10 TD ini akan lebih bisa menghasilkan suara low yang lebih jauh lagi. Tapi dia hanya fokus ke low. Untuk rendahnya tipis banget. Kalau produk dari ATV tipe yang TD9 yang kita coba tadi, yang ini rendahnya dia dapat, jadi ring kerjanya lebih luas ya. Bahasanya seperti itu, ring kerjanya lebih luas. Rendahnya dia masih oke, juga atosnya nyodoknya juga masih oke. Tapi yang jelas kalau menonjolnya untuk low-nya lebih nonjol ini, kalau ini lebih smooth, lebih lembut, ada glare-nya, nyodoknya juga oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Sekali lagi, ketika kita menginginkan sebuah power amplifier, di situ kita harus melihat dulu. Pengennya aku tuh suaranya yang kayak gimana sih? Aku pengenku speakernya pokoknya karakternya punya saya itu ngeluh banget dan biar lebih balap jauh. Teman-teman bisa membeli dari produknya Wisdom. Saya pengennya nyaman, glare-nya oke, jeduknya juga oke, jauhnya juga lumayan oke. Bisa teman-teman pakai ATV TD9. Jadi itu sangat menentukan. Jadi jangan ngawur bahasanya seperti itu. Hanya mas, aku pengennya power ini. Hanya manut-manut temennya lah. Kebanyakan di daerah kita masih menganut. Teman saya pakai tipe ini. Saya ya otomatis harus pakai tipe ini. Tapi teman-teman nggak memperhatikan speaker yang dibeli itu apa, speaker yang dipakai apa, boxnya apakah sama dengan temennya. Ini yang sering terjadi. Alhasil mas, saya pakai powernya sama ya, speakernya sama, podo, tipenya podo aku belinya komponennya. Tapi kenapa suaranya beda lah? Boxnya beda, komponennya sama, boxnya beda, powernya sama, wes hasilnya beda. Apalagi komponennya beda, speakernya beda, powernya podo, pengen kayak temennya itulah itu. Jadi makanya kalau menurut saya sendiri, power amplifier itu kita nggak bisa ikut-ikutan. Trennya teman-teman ini pakai merek A dengan tipe yang ini, katanya proteksinya bagus, dikonslet di min plusnya dia langsung proteknya bagus. Nah, kita tidak bisa hanya melihat dari proteksinya. Semua power amplifier pasti punya kelebihan, proteksi pasti punya masing-masing. Kelebihan proteksinya seperti apa? Contohnya ATV produknya yang T418, ketika dia listrik dan normal pasti dia langsung proteksi dengan bagus, sigap. Contohnya ATV 27, A27 Power Plus H, dia sangat sigap proteksinya. Tapi teman-teman kembali lagi adalah yang menentukan suara sekali lagi adalah bukan hanya di proteksi itu. Yang sangat menentukan suara adalah di jenis speaker, jenis box dan juga power lah yang akan memacu ini pengen saya itu kayak gimana. Lah itu teman-teman. Jadi makanya di pemilihan power amplifier ini juga agak dilema. Saya harus menentukan beli speaker dulu, box dulu apa power dulu. Saya menyarankan silahkan membuat karakter speakernya dulu, boxnya dulu, membeli boxnya apa, speakernya apa, barulah teman-teman menentukan power. Tapi sekali lagi jangan memperbanyak banyak speaker dulu. Apalagi yang konyol banyak terjadi membeli speaker sampai 8 box ben kelihatan gagah, powernya 1 dil buatnya 1000. Wah, itu sama dengan bunuh diri. Gensetnya pakai 5000 watt jongping. Itu nah konyol teman-teman. Jadi secara prosedural yang paling harus disediakan utama adalah listrik. Kalau saya di situ karena apa? Sekali lagi listrik ibaratnya adalah satu daya yang sangat dibutuhkan, mulai dari aksesoris, komponen semuanya membutuhkan listrik itu. Jadi yang disediakan dulu listrik dulu. Contohnya teman-teman ya, pas nge-charger HP, tiba-tiba listrik padam dan disitu turun tegang sampai 180 volt, bukan 220. Lah, langsunglah charger saya HP mati lah. Itu secara logika aja dalam hal kecil, charger HP listrik drop langsung mati. Apalagi teman-teman pakai 8 box, powernya 1000 watt. Gensetnya nggak dipikir, nggak diopeni gensetnya, pakai listrik rumah 450 lah. Disitulah akan terjadi speaker-speaker yang brodol dan lain-lain
termasuk power protect dan lain-lain adalah menurut saya adalah terutama di perhitungan yang kita harus pikirkan adalah gensetnya dulu. Kalau teman-teman pengen main kecil terus pengen main hanya menggunakan listrik, ya contohnya ini tadi yang saya contohkan, pakai 2 sub aja, 1 array, 2 power, wis main kalem. Nah itu aman semua. Jadi jangan terlalu kita berambisi memperbanyak speaker dulu tanpa memperhatikan pacuannya seperti apa, power yang disediakan seperti apa. Oke ya, terima kasih, semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi kita hanya memberikan wawasan tentang bagaimana kita menentukan power dan saya punya power banyak lagi. Nanti kita akan bedakan. Saya menentukan power ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.